Martial Universe. Bab 134. Judul, Pedang Es Misterius. Kerumunan itu melihat pada sosok Lindong yang meninggalkan alun-alun dan butuh waktu cukup lama sampai mereka akhirnya tersadar. Dalam sekejap, suara embusan napas yang dihias dengan kekaguman terdengar seperti ombak. Siapa dia? Hebat sekali. Sampai-sampai Cao Zu pun kalah. Dia pasti master simbol dari kota Yan kan? Itu Lindong. Aku melihatnya di duel arena sebelum ini. Dia adalah orang yang membunuh Wei Tong dari Sekte Baju Darah. Oh, jadi dia yang namanya Lindong. Dia memang pantas dengan reputasinya. Ini. Ekspresi Cao Zu berubah sangat jelek ketika mendengar bisik-bisik dari kerumunan. Salah satu master simbol dari kota api langit bermaksud menolongnya, tapi malah didorong pergi. Hari ini dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Apalagi, selain kalah telak, dia bahkan kehilangan pedang es misterius miliknya. Kekalahan ganda, pedang es misterius. Cao Zu merasa seolah mengalami pendarahan internal ketika mengingat-ingat harta berharga miliknya. Logam es misterius sangat langka dan mahal. Untuk menempa 3 pedang es misterius tersebut, dia menghabiskan 3.000 batu yang yuan. Kini harta miliknya yang sangat berharga telah diambil begitu saja oleh Lindong sebagai hadiah pertarungan. Kalau saja dia tidak takut dengan cara aneh Lindong, dia pasti akan merampas kembali pedang es misteriusnya saat itu juga, bahkan jika dia harus terluka parah sekalipun. Ayo pergi. Karena harta bendanya telah diambil, tak peduli seberapa sakit hatinya, tidak akan mengubah apapun. Cao Zu hanya bisa menekan kemarahan di hatinya sembari merangkak dan meninggalkan alun-alun. Tunggu saja, Lindong. Beberapa hari lagi, seniorku dari kota api langit akan datang, dan akan kubuat kau menyerahkan segalanya yang telah kau rampas. Para master simbol kota api langit hanya bisa saling bertukar pandang setelah melihat Cao Zu mengeratkan gigi, kemudian pergi dari sana. Saat ini, tak satu pun dari mereka berani bicara padanya, dan hanya bisa mengikuti dari belakang. Sosok mereka yang menyedihkan pun meninggalkan tempat bersama-sama. Zi Yue menggeleng melihat sosok menyedihkan Cao Zu dan rekan-rekannya, kemudian mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Tatapan Lindong saat meninggalkan tempat itu membuatnya paham jika pemuda itu tak suka dengan tindakannya. Lirikan itu pun membuat Zi Yue sedikit bingung. Sejak kecil, berkat status, bakat, dan wajahnya yang cantik, dia selalu dipandang dengan tatapan kagum dan lembut. Karena itu, jujur saja, ini pertama kalinya seseorang menatapnya dengan tatapan tidak senang. Kalau kau ingin menunjukkan kemarahanmu di depanku, pastikan kau bekerja baik di duel menara dulu. Zi Yue mendengus. Tangannya yang seputih kamelia itu mengayun, kemudian pergi dari sana. Dia adalah orang yang dingin dan berharga diri tinggi sejak lahir. Sampai sekarang masih belum ada anggota muda di kota Yan yang bisa memenuhi harapannya. Bahkan Lindong pun tidak pantas. Ketika Lindong meninggalkan serikat master simbol kota Yan, dia tidak mampir ke tempat lain dan langsung kembali ke kastel keluarga Lin, lalu masuk ke dalam taman kecil pribadinya. Di luar harapan, ternyata orang itu punya barang bagus. Di halaman, Lindong menatap 3 pedang es misterius yang melayang di depannya, kemudian jejak dingin yang kuat perlahan mengalir keluar. Saat dia menghela napas, napasnya tanpa diduga berubah menjadi lapisan beku dengan suara cici. Menyaksikannya, Lindong mengangguk puas. Dengan hasil tangkapan yang seperti itu, setidaknya usaha Lindong tidak sia-sia. Dalam duel sebelumnya melawan pedang es misterius tersebut, 4 dari 10 proyektil penghancur yuan miliknya telah terkikis oleh ki dingin dari pedang es misterius. Lindong berkedip, lantas, cahaya tak terlihat, keluar dari matanya, kemudian berubah menjadi simbol bercahaya yang muncul di 3 pedang es misterius. Dalam sekejap, sebuah mental energi yang kuat pun keluar. Dalam sekedip mata, mental energi itu membungkus dan menguasai seluruh pedang es misterius itu. Walaupun Cao Zu tidak cukup memiliki kemampuan untuk mengukir mental energinya pada pedang es misterius, dalam benda itu masih tertinggal jejak mental energinya karena selalu dipakai dalam waktu lama. Karena itu, Lindong harus membersihkan sisa mental energi di sana supaya Lindong bisa mengontrol sepenuhnya pedang es misterius tersebut. Untungnya, mental energi Cao Zu masih lebih lemah dibandingkan milik Lindong. Karena itu, membersihkannya adalah hal mudah.
Hanya dalam beberapa menit, mental energi Lindong telah membersihkan seluruh pedang es misterius dan memutuskan hubungan tersisa yang pedang itu miliki dengan Cao Zu. Wush, wush. Mental energi membungkus pedang es misterius. Lalu setelah menjentikkan pikirannya, 3 pedang pendek seputih salju itu berubah seperti 3 kilat, kemudian berputar kencang di sekitar tubuhnya. Sambil berputar, ketiga pedang itu tampak saling menyatu. Kekuatan yang dihasilkan sangat kuat. Berkat Ki Dingin, potensi penghancurnya menjadi beberapa kali lebih kuat daripada proyektil penghancur Yuan miliknya. Luar biasa. Wajah Lindong tampak semakin senang saat menatap bayangan 3 pedang putih tersebut. Setelah memainkannya selama setengah hari, dia sudah bisa mengontrolnya dengan sempurna, kemudian menyimpannya di dalam tas Qian Kun. Cao Zu adalah master simbol segel 2. Tapi katanya, dia hanyalah anggota peringkat 3 di Serikat Master Simbol Kota Api Langit. Makanya, peringkat 2 di atasnya pasti lebih tangguh lagi. Setelah menyimpan hasil jarahan pertarungan, alis Lindong sedikit mengernyit. Kota Api Langit ini tampaknya lebih kuat dari Kota Yan, sehingga akan lebih baik jika dia waspada. Walaupun duel menara memakai sistem siapa yang bisa mencapai lantai tertinggi dan menempatinya terlama, Lindong tidak percaya jika tidak ada rencana rahasia. Tempat seperti itu sangat lumrah jika ada yang memakai cara diam-diam menghabisi lawan. Apalagi dengan banyaknya orang dari 2 kelompok yang masuk secara bersamaan. Maka dari itu, lebih baik jika menyiapkan langkah pencegahan. Memikirkan kemungkinan tersebut, Lindong mengangguk. Lantas, dia memejamkan mata, lalu kesadarannya masuk ke dalam Istana Niwan. Saat mengamati Istana Niwan, Lindong terkejut mendapati 2 Destiny Soul simbol miliknya tampak lebih terang dibandingkan kemarin. Gelombang mental energi yang memenuhi udara pun terasa lebih kuat. Apa ini karena aku menyerap mental energi Cao Zu? Benak Lindong sedikit kacau ketika mengingat kejadian yang terjadi sebelum ini. Ekspresinya pun jadi sedikit berubah. Kemampuan menelan mental energi orang lain untuk mendongkrak kekuatannya tampak sangat keji. Kemampuan ini tidak boleh sampai diketahui orang-orang atau akan membawa pada masalah tak diinginkan. Untungnya, selama Lindong diam, tidak akan ada yang mengira dia memiliki kemampuan menyerap mental energi orang lain. Bahkan Cao Zu hanya tahu Lindong memiliki kemampuan aneh untuk melenyapkan mental energi. Tapi dia tidak akan menyangka jika mental energi yang hilang kini menyatu dengan mental energi Lindong. Sebenarnya ini Destiny Soul simbol macam apa? Lindong menatap lekat pada 2 Destiny Soul simbol yang melayang di Istana Niwan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah menyangka jika benda yang dia pungut dari toko pinggir jalan rupanya memiliki kemampuan luar biasa. Bahkan setelah mengorek isi kepalanya, Lindong tak bisa menemukan jawaban. Akhirnya, dia menggeleng pasrah dan keluar dari Istana Niwan. Lantas, dia berpindah ke dalam dunia spiritual Stone Talisman, dan pergi ke batu penggiling jiwa untuk melatih mental energinya. Lindong sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan duel menara. Tapi dia sangat tertarik dengan kemampuan penyucian dari menara Master Simbol. Apalagi, dia sangat tertarik dengan Secret Spirit Skill kelas Ki yang ada di lantai 8. Sehingga, jika ada kesempatan, dia pasti akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Tentu saja, lebih baik jika dia bisa mendapatkannya. Namun jika tidak bisa, tidak apa-apa. Sehingga, di sisa 2 hari ini, dia harus menggunakan waktunya untuk melatih mental energinya. Biar bagaimanapun, berdasar performa yang ditunjukkan oleh Cao Zu, master simbol muda dari Kota Api Langit itu tampak sangat hebat. 2 hari berlalu dalam sekedip mata. Ketika fajar menyingsing di hari ketiga, Lindong telah meninggalkan kastel keluarga Lin. Lindong tidak mau repot-repot memberitahu Lin Xiao dan yang lain berkenaan dengan keikutsertaannya pada duel menara. Saat ini dia bukan lagi seorang anak-anak dan sudah bisa membuat keputusannya sendiri. Begitupun Lin Xiao dan yang lain memahami prinsip tersebut, makanya mereka tidak mau menghalangi tindakan Lindong. Duel menara antara 2 kota besar pasti menjadi acara besar. Tapi Lindong tidak mendengar pembicaraan tentang acara tersebut di dalam kota Yan. Dia rasa kedua pihak memang sengaja merahasiakannya. Kecuali untuk orang-orang terkenal, kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Sehingga, di hari yang tampak damai itu, sebuah kontes antara master simbol yang menegangkan akan dimulai. Ketika Lindong masuk kembali ke Serikat Master Simbol,
Dia melihat jumlah orang di halaman luas tersebut menjadi 2 kali lebih banyak dibandingkan 2 hari lalu. Di antara rerumputan dan pohon-pohon, di sana terdapat suasana gaduh. Kau tidak terlambat. Tak lama setelah Lindong memasuki halaman, seorang gadis bergaun ungu mencolok muncul di depannya. Lindong merasa sedikit kebingungan saat menatap wajah Ziyue yang cantik namun ketus tersebut. Apakah gadis itu percaya kalau seluruh dunia berhutang budi padanya? Memangnya memasang wajah ketus sepanjang hari itu tidak melelahkan? Tunjukkan jalannya. Lindong diam-diam menghela napas dalam hati, lalu melambaikan tangannya. Tindakan Lindong seolah dia memperlakukan Ziyue sebagai pemandunya. Menyaksikan sikap Lindong, alis Ziyue sedikit mengernyit. Gadis itu segera berbalik dan berjalan. Lindong merentangkan tangannya pasrah, kemudian mengikuti perlahan di belakang. Saat mengikuti Ziyue, mereka berjalan semakin dalam ke dalam serikat Master Simbol. Tak lama kemudian, menara Master Simbol yang mengeluarkan gelombang mental energi kuat muncul di depan Lindong. Tepat di bawah menara Master Simbol terdapat halaman yang sangat luas. Namun saat ini, halaman tersebut penuh dengan orang-orang. Ketika Lindong melihat pemandangan tersebut, dia tanpa sadar tertawa pahit. Tampaknya seluruh Master Simbol di kota Yan sedang berkumpul di sini hari ini. Matanya memperhatikan lapangan, kemudian Lindong menyadari jika lapangan tersebut terbagi menjadi 2 kubu. Kubu yang memiliki lebih banyak orang jelas merupakan milik Serikat Master Simbol Kota Yan, sementara satunya merupakan milik Master Simbol dari Kota Api Langit. Mata Lindong berhenti pada kubu Master Simbol dari Kota Api Langit. Di area itu, dia melihat wajah familiar Cao Zu. Lindong langsung terkekeh. Lindong melihat Cao Zu, dan Cao Zu melihat Lindong juga. Dalam sekejap, ekspresinya berubah sangat jelek. Pemuda itu lantas berbisik pada pemuda tampan berjubah perak di sebelahnya. Lindong melihat pemandangan itu dengan tatapan tertarik, lalu menyilangkan tangan. Itu adalah senior kedua Cao Zu, Liu Long. Dia lebih sulit dilawan daripada Cao Zu. Ziyue di sebelahnya menjelaskan dengan nada dingin. Dalam nada dinginnya itu jelas tersirat sebuah peringatan di dalamnya. Lindong melirik ke arah gadis itu heran. Saat dia akan membalas, Lindong tiba-tiba menyadari jika pemuda berjubah perak, bersama dengan Cao Zu, sedang berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Hahaha, biar ku tebak, kau pasti Kak Lindong? Pemuda berjubah perak itu tersenyum lembut pada Lindong, kemudian matanya berhenti sejenak pada tubuh langsing Ziyue. Pemuda itu tersenyum dan berujar. Mengenai kejadian 2 hari lalu, Cao Zu sudah bersikap kasar. Kuharap Kak Lindong mau memaafkan kami. Tak masalah, tak masalah. Lindong pun membalas dengan senyum. Dia tahu kalau Liu Long lebih kuat daripada Cao Zu. Namun, anjing yang menggigit tidak menunjukkan giginya. Walaupun pemuda itu tampak baik, semua orang bisa mengatakan jika dia adalah orang yang berbahaya. Hahaha, kalau begitu, aku lega. Mendengarnya, Liu Long menghela napas lega. Lalu, dengan senyum tipis di wajahnya, dia bertanya. Apakah Kak Lindong mau berbaik hati dengan mengembalikan pedang es misterius pada adik tingkatku? Pedang es misterius? Lindong berdiri linglung. Dia menggaruk kepalanya seolah tak tahu apa-apa dan bertanya. Apa itu? Cao Zu yang berdiri di sampingnya, langsung kesal melihat sikap Lindong, seolah api nyaris menyembur dari kedua matanya. Bahkan senyum di wajah Liu Long berubah kaku.